sudah tahu ya. Untuk SD fase apa ya? A. Dua fase ya. B dan C ya. B dan C apa ada P? A, B, C. A, B, C. A-nya PAUD. Coba ya nanti dilihat lagi lah. Ya, yang jelas kalau SMP atau MTS? D. Berarti kalau yang SD BC, yang minimal BC lah ya. ABC atau BC ya. Bukan ujian, jadi nggak ada yang salah. Tenang aja. Oke, kalau yang MTS D, kalau yang MA P. E dan F. E dan F ya. Bisa kan saya ngomong F. Karakter Pancasila. Fitnah. Ya, ini yang SMA, MA ya. Jadi di Pojok Baru itu nggak ada lagi istilah kelompok MIPA IPS gitu ya. Nggak ada itu. Jadi mata pelajaran itu mata pelajaran umum atau wajib dan mata pelajaran pilihan. Yang kelas 10 ya. Yang kelas 10 itu ujian IPK juga ya. Karena membimbing selama kelas 10 supaya nanti kelas 11-nya pilihnya sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat dan sesuai dengan kemampuan ya. Oke, lanjut aja deh. Ini tadi sudah ya. Ini juga lewat sudah. Nah ini sekarang sini ya. Gimana sih menyusun perangkat pembelajaran? Jadi pedoman kita, Bapak Ibu, sekali lagi, Bapak Ibu ya, CP udah punya, udah download, udah baca. Iya, baca doang ya. Iya, ini yang ini kan SMP nih, SMA. Ya, oh yang ini SD ya, yang merah-merah ya. Birunya ada ya kan? Merahnya ada kan ya? Tidak direncanakan. Pertemuan itu adalah bagian dari izin Allah ya, Bapak Ibu. Yang ini SD ketuanya cuma sedikit ya. Pernah baca CP-nya pernah ya? CP udah jadi buku ya, KMA-nya udah jadi print ya. Ya, CP-nya harus baca. Tapi Bapak Ibu kalau mau merancang pembelajaran, yang utama CP, betul CP. Ya, masuk boleh masuk A. CP-nya mana yang CP? Judulnya apa itu? Capaian pembelajaran. Nah ini CP-nya. Kalau ini elemen. Iya. Ini kan ada A-nya tujuan ya, A-nya rasional, B tujuan kan gitu. C-nya karakteristik, D. Nah ini rumusan CP-nya. Panjang ya? Capek mau dibaca. Iya. 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 Iya, CP itu seperti itu. Nah, sekarang CP itu jadi apa? Nah, saya berharap Bapak Ibu CP menjadi berat, tapi jangan lupa bahwa SKN itu harus dibaca. Karena SKN itu juga ada kompetensi-kompetensi yang jadi patokan kita. Pernah dengar nggak Bu? Kalau Bapak Ibu di kurikulum Merdeka itu didorong agar selalu melaksanakan asesmen awal. Pernah dengar nggak? Kemarin ya, mungkin kemarin sama Pak Ujang. Salah satu paradigma belajarnya dimulai dengan asesmen awal. Dulu di awal-awal selalu guru itu melakukan tes asesmen diagnostik. Iya. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu, kemampuan awal siswa itu jadi bahan pertimbangan untuk merumuskan TP. Jadi waktu merumuskan CP itu menjadi TP, baca CP-nya, kenali siswanya. Gimana ngetesnya? Ya kenal itu kan ya macam-macam sih. Ada sosio-emosional, ada
kompetensi pengetahuan dan sebagainya, gimana caranya? Kalau yang ngajak MTS, lalu MTS, pernah nggak anak diterima kelas 7 bacanya nggak ada ya? Ah, itu salah satu Bapak Ibu berarti mengenali. Itu mempengaruhi loh ya. SMP atau SD itu masuk SMA, literasinya memahami isi teks. Tapi kalau tahap SMP atau MTS ke SMA bukan sekedar memahami, sudah bisa menginterpretasi. Gitu. Nah, nanti baru bisa mengintegrasi dan merefleksi. Apa itu kan? Bingung ya? Berarti kita harus gimana cari makanya itu Bapak Ibu, ini juga jadi bagian harus diperhatikan. Bapak Ibu, bukan berarti kalau masuk SMA atau MA kelas 10 anak belum bisa menginterpretasi terus kita diapain? Bukan berarti kita melayani anak dengan titik awal berbeda. Yang lainnya bolehnya dari sini, tapi yang ini kita harus layani dari sini. Itu yang disebut dengan kemarin ini dikembangkan sama Pak Ujang, pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi kemampuan, diferensiasi itu beda. Beda kemampuan awal, akan beda konten, akan beda proses, akan beda tagihannya. Pusing juga ya. Tapi disadari saja dulu untuk kenyataan seperti ini. Berarti kita itu misalnya, saya guru fisika, menemukan kondisi-kondisi tertentu, jangan terlalu ngejar konten, kejar tuh literasinya. Jadi tidak apa-apa guru fisika, baca dulu ya nak, suruh baca gitu, suruh baca, supaya terupgrade literasinya. Kadang-kadang saya ngajar, ini bukan berarti harus begini, maksud saya kita harus merespon gitu dengan berbagai cara. Salah satu caranya, anak-anak di kelas kan suka ada gambar-gambar gitu ya. Saya juga melatih gitu. Nah, gambar 1, 2, 3, 4 gitu. Ini gambar apa? Gambar apa? Ayo latihan sekarang. Bikin cerita dari gambar itu, urutannya sesuai kamu. Justru yang ini dia masuk fisika UNY. Cerita emang saya banyak ngajar itu tidak. Karena kenapa saya bisa sesuatu senang jelek. Jadi prinsip saya waktu itu ngajar saya, kalau suruh hukumnya tahu sampai jelimet-jelimet kagak ngerti itu. Apalagi relativitas Pak, susah banget itu. Tapi saya mau mengajarkan tentang literasi, numerasinya itu proses. Kemarin itu cerita anak-anak tapi memanfaatkan gradien, error segala macam, konsisten. Saya enjoy banget Pak. Buku Newtonnya kagak ikut ya, orang diajarin lagi sono. Kontennya maksud saya Bapak Ibu, selama ini kita itu sering terfokus pada konten. Kayaknya kalau konten yang nggak kekejar, nggak bisa apa-apa gitu ya. Harus seimbang Bapak Ibu. Literasi numerasinya justru itu yang modal. Kalau literasi numerasi sudah terbuka, belajar apa aja enak. Jadi sekali lagi, CP yang utama, jangan lupakan SKN, terutama pada bagian tertentu. Ya, jadi modalita nanti penyusunannya adalah menyusun alur dan tujuan pembelajaran. Kemarin udah disinggung mungkin ya. Hari ini kita menyusun itu ya, menyusun alur ATP. ATP itu mestinya apa sih Pak? Itu loh kompetensi-kompetensi yang di breakdown dari CP. CP apa singkatan dari? Capaian pembelajaran. Diturunkan menjadi kecil-kecil, menjadi TP. TP-nya apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa? Isinya kompetensi dan materi. Itu apaan? Kayak KD itu aja sederhana. Jadi Bapak Ibu sebenarnya menyusun TP itu menyusun KD. Isinya
kompetensi dan materi konten, ya. Oke, terus kun dapat nih 1 CP. Tadi kan panjang banget ya Bu ya. Tadi yang sudah dibacakan panjang, setengah halaman. Oh, Bapak Ibu bikin TP 1 tahun jadi 17 misalnya. Ya, pernah nyusun Ibu? Dari CP ke TP? Belum. Tapi pernah lihat ya? Mencoba, ya. Jadi berapa tuh? Banyak. Ya banyak, katakanlah 9 misalnya ya. Nah, dari yang 9 itu nanti kan kita ngurutkan kan? Mana duluan, mana? Nah itu sebutnya alur. Misalnya materinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9 misalnya. Kan kira-kira berarti kita nyusun 9 TP. Untuk berapa? 1 fase. Untuk yang MTS 3 tahun ya. Nanti mana yang di tahun pertama, mana yang di tahun kedua, mana di tahun ke. Nah, urutannya berdasar keilmuan Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, juga berdasarkan karakteristik anak didik. Kayaknya anak saya ini duluan. Maksud saya, jangan ujuk-ujuk langsung berdasarkan buku. Bapak Ibu juga kan sudah guru profesional, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Mana ilmuwan? Karena Bapak Ibu berdasarkan keilmuan, pengalaman juga kan. Contoh misalnya, saya ngajar fisika, mana duluan tuh ya, gerak lingkar sama hukum Newton. Kalau di buku, melingkar dulu. Misalnya, saya hukum Newton dulu. Lebih mudah. Ya udah, nggak apa-apa. Dibolehkan gitu. Ya kalau di buku biasanya gerak melingkar dulu, gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar, baru hukum Newton ya. Kalau ikut itu, ya silakan aja. Tapi saya punya faktor lain enggak. Saya hukum Newton dulu, baru gerak melingkar. Gitu. Alasannya apa? Tentu alasan keilmuan ya. Jadi seperti itu. Boleh ya Bapak Ibu. Terus setiap TP materi tadi kan dialokasikan waktunya kan 1 tahun, 1 fase 1 tahun, berapa jumlahnya. Ingat, bukan yang paling kanan itu per tahunnya yang tadi Ibu 180, tapi harus yang 144 yang udah dikurangi gitu. Ya, 144 misalnya Ibu tadi ngajar IPA ya, 144. Kalau Bapak misalnya tadi jumlahnya berapa? 1 tahun gitu kan? 144 juga. Belum dia masih mata pelajaran udah. Oke. ATP ada waktu Bapak Ibu, ATP itu mirip silabus, mirip, nggak sama ya. Di silabus ada kan tuh? Ya, materinya apa, ini dan seterusnya. Nanti kita lihat. Nah, habis silabus, lalu dirinci tuh kompetensi yang TP tadi, dirinci. Gimana caranya? Namanya aktivitas atau langkah pembelajaran. Terus gimana ngukurnya? Berarti assessment-nya mirip nggak modul ajar sama RPP? Mirip. Kalau lengkapnya ada lampirannya kan? Lampirannya ini lembar apa tuh? Lembar kerja segala macam gitu kan? Kalau bingung-bingung, contoh lembar kerja itu juga ada di buku panduan guru, tinggal download dari Merdeka Mengajar. Ada, jadi buku itu ada buku siswa, ada buku guru. Nah, contoh-contoh lembar kerjanya boleh pakai yang ada di buku guru. Iya ya, tinggal mau doang kan? Iya, tinggal mau doang. Itu di situ ada alternatif pembelajaran. Oke. Jadi hari ini mau bikin ATP sama 1 modul. Coba ya. Pertama, tadi ada pesannya. Makanya apa? Nah,
Satu, analisis CP dan SKM. Ya. Yang kedua, baru kita rumuskan TP. Apa itu TP? Turunan dari CP. Gede diambil di coak-coak gitu ya, satu-satu. Habis itu diurutkan, namanya alur. Jadilah ATP. Ya, terus yang berikutnya, yang tadi masih ya, rancang ATP. ATP itu kalau udah ada ATP, berapa waktunya, alokasi waktunya, temukan kata kuncinya. Kalau dulu tuh maksudnya, kalau materinya judulnya misalnya virus gitu, virus itu kan ada sub-subnya tuh. Nah itu kata kuncinya. Supaya Bapak Ibu juga di masing-masing TP tadi bisa mengurutkan mana duluan. Ya, kata kunci, tempat kata kunci. Terus yang berikutnya, cermati buku ajar dan sumber daya. Jadi buku ajar itu maksudnya salah satunya buku teks yang disediakan di portal Merdeka. Halo, siapa yang udah download? Belum ya, buku. Ada buku IPA. Yang SMA juga IPA juga Pak. Nggak ada buku fisika kelas 10 itu. Adanya buku IPA. Adanya buku IPA. Mungkin yang bahasa Arab kayaknya belum ada. Ya, jadi ini kan bagian saya, maksudnya bagian keahlian di Kemenak kan gitu. Mungkin yang belum ada ya, tapi yang lain ada. Baru terakhir kembangkan perencanaan. Perencanaan itu di panduan yang tahun 2022 boleh menyebutnya modul ajar, boleh juga menyebutnya RPP. Ya sama isinya. Modul ajar ya udah nanti aja namanya modul ajar nggak apa-apa. Itu isinya ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian atau assessment. Ya, next. Jadi awal fase nanti ada tujuan pembelajaran 1, tujuan pelajaran 2, tujuan akhirnya sampai ke akhir fase utuh gitu ya. Nah kemudian MTS cuma fase D doang kan, berarti ini berujungnya di 3 tahun gitu. Kalau teman-teman yang SMA ada 2 fase. Nah minimal fase E-nya dulu ya. Ada jeda kalau ini utuh ya. Ya, napasnya sudah tersendat. Next. Ya, prinsip pembelajaran kemarin sudah. Ya, ini kemarin sudah ya sama Pak Ojak. Next yang kedua. Filosofi. Oke, saya ya, gimana sih cara membaca CP? Cara membaca CP. Panjang kalimatnya, Bapak Ibu. Sebelum ini nggak ada slide lagi soal. Jadi nanti di pembelajaran jangan lupa ini bagian yang harus dimanfaatkan. Jangan dibilang haram. Sekarang lagi belajar matematika, pokoknya semua HP-nya harus disimpan. Enggak gitu sekarang. Iya. Yang dilarang itu gunakan HP buat WA, lagi belajar. Gimana caranya ya? Yang kitanya harus tahu memanfaatkannya. Gitu ya. Ya habis kalau HP dibuka ya buka lain. Instagram gitu ya. Kenapa kalau begitu Bapak Ibu ngirim bahan ajarnya lewat lain dia? Ya memang sih. Ayo baca Quran. Ya lewat HP. Ada kita benar layarnya Quran. Kitanya lewat ganti Instagram. Kalau lihat CP pasti ketemu itu. Jadi temukan kompetensi, temukan konten atau materi pokoknya. Iya, materi pokok. Jadi kalau dihitung ini ada berapa? Kontennya 1, ya kan? 2, 3, 4. Nah, ini bawah kan materi atau konten atau konsepnya, ya kan? Ke bawah supaya gampang maksudnya.
Kalau gitu, kalau ketemu kontennya, berarti tinggal nyusun TP. Tapi jangan, kita kan belum selesai bacanya Bapak Ibu. Jangan udah ketemu kompetensi, udah ketemu konten, berhenti, kalimatnya masih lanjut loh. Makanya Bapak selesaikan dulu gitu, ya, sampai selesai. Diterusin. Apa itu terusnya? Semua upaya tersebut, semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal (SDGs). Ya, apa itu? SDGs. Iya. Nah, terus melalui pengembangan sejumlah pengetahuan tersebut dibangun pula berakhlak mulia dan sikap ilmiah seperti jujur, objektif, benar, kritis, kreatif, mandiri, sampai dan berkebinekaan global. Bapak Ibu, ini yang tidak ada atau mungkin belum detail sebagian dari naskah. Ketika masuk TP, ada hal lain membaca CP. Ada kompetensi, ada konten, satu lagi konten itu di dalam ini, dan di dalam konten itu ada namanya disebutnya ini konteks. Ini konteksnya adalah tujuan SDGs. SDGs, Apa Sustainable SDGs? Development Goals. Sustainable Development Goal. Ada berapa tujuannya? Halo, biasanya guru ekonomi atau guru PKN yang tahu ini. Guru IPA jarang lihat. Apalagi bahasa Arab. Itu kan bahasa Arab. Bahasa surga. Ya. Ada yang tahu gak SDGs? SDGs itu ada 17. Yang ketik aja itu nanti di Google. Iya, Sustainable Development Goal. Jadi berapa goal yang ada? Ada 17. Bebas dari kelaparan. Kakak ada hubungan, ada hubungannya kan sama mata pelajaran fisika bebas dari kelaparan? Mungkin nggak ada ya. Iya, jadi 17 itu salah satunya ini. Ada, ini nomor 5 atau nomor 7 saya lupa. Energi bersih dan terjangkau. Terus ada air bersih dan sanitasi layak. Sustainable Development Goals. Di slide-nya ada. Jadi ada 17. Terutama guru IPA nih ya. Guru IPA ini yang berkaitan sudah ini kan fisika. Saya kan guru fisika. Saya hanya menyebut ini doang nih. Kok nggak ditulis itu energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, bahasa Inggris. Kok bioteknologi nggak ditulis? Itu kan guru biologi. Ya Pak Ridwan kan guru fisika. Berarti dia hanya membaca ini, maksudnya hanya melihat ini. Karena urusan virus berarti itu akan diambil oleh guru biologi. Kalau IPA, Bapak Ibu semua Bu. Saya ulang sekali lagi, waktu baca CP pasti ketemu kompetensi. Terus yang kedua akan ketemu konten atau materi, ya kan? Kalau diselesaikan akan ketemu konteks. Di mata pelajaran agama, konteksnya juga ada. Di agama itu salah satu konteksnya dia dilihat dari ada aspek Quran hadis. Ya, ada akidah akhlak gitu. Terus ada apa lagi? Ya, SKI sama fikih ya. Ya, jadi masing-masing mata pelajaran konteksnya tidak sama. SDGs. Itu ya. Kalau biologi United Nation juga. Ini pasti bukan energi bersih SDGs-nya. Cari lagi. Kalau ibu itu hampir semua itu ya banyak. Mungkin ada sampai dari tidak 17-nya. 17 itu goal dari SDGs ada 17. Di internet, di Google, di Merdeka Mengajar nggak ada. 17
15 Kan SDGs. besok G20 itu juga akan dibicarakan SDGs. Ibu Bapak, kalau kemarin Formula E itu gencar-gencaran, itu dalam kerangka Indonesia bagian dari komunitas internasional yang konsisten komitmen pada SDGs. Itu loh, energi bersih. Karena kita akan menuju tahun 2030, Jakarta nggak ada mobil bensin, mobil solar. Semuanya mobil listrik. Kenapa? Komitmen dunia. Kenapa? Surat 2070. Ada hubungannya itu. Depan aja doang. Ya kan? Iya, Bapak Ibu. Ini sudah masuk sekarang. Coba deh yang suka baca hadis ya. Salah satu hadis mungkin banyak yang diperhatikan. Umat Islam itu hanya 15 sahabat ya. Sekarang abad ke-15 kan? 1443. Kalau 15 sahabat, tinggal 40 tahun lagi. Habis itu hilang umat Islam. Wallahu a'lam. Yuk. Iya, kan kata-kata udah banyak gitu ya. Sungai Efrat, ya kan? Tiberias, gitu kan ya? Lu kemana-mana. Bukan aku takutin. Bagian dari yang harus dipertimbangkan. Maksudnya, apa itu banyak banget ya kita itu. 75% makanan di Jakarta itu terbuang loh, yang dikonsumsi cuma 25%. Apa iya? Coba Bapak Ibu, kalau ada lagi prasmanan, coba Bapak Ibu kalau lagi makan ditraktir, kalau makan sendiri Pak enggak. Kalau ditraktir semua dituangin kan? Dimakan enggak? Dihabisin enggak? Di kita belum ada budaya itu. Di Jerman, didenda 2 kali lipat, ditimbang, bayar 2 kali lipat sisanya. Kita belum. Jadi Bapak Ibu bayar nih, misalnya katakanlah di restoran bayar 200.000, cuma dibayar separuh, cuma dimakan separuh, paruhnya 100.000, kena 200.000, tambah lagi bayar. Kita belum, kenapa? Karena kita belum sadar tentang masa depan bumi. Sampah masih sembarangan, sampah masih campur aduk antara organik non-organik, iya kan? Bapak Ibu coba deh jalan ke Jawa Barat bagian selatan, Tasik, Garut, Bandung. Buang sampah itu ke walungan, sungai, kali ya, iya kan? Walungan bahasa Sunda ya. Emang iya, kenapa ke situ? Ya kan sebentar lagi kalau ada air pahit katanya. Tapi pahit itu maksud pahit apa ya? Hanyut. Nah, dia nggak pernah memikirkan ini hanyutnya kemana. Beda dengan di Jepang. Hidupnya sudah tertib, tidak ada yang membuang seperti itu. Yang dia pikirkan kalau ingin hanyut, orang yang akan ditempatkan akan kena dampak sampah itu. Kita nggak pernah kepikiran kayak gitu. Yang penting di kita mau bersih. Orang mah bodo amat. Makanya pantai utara Jawa sampah melulu kan. Jadi bagaimanapun bersihnya itu pas aturannya untuk berjibaku terus. Jadi nggak selesai orang masih ke kali masih banyak. Mungkin di Jakarta udah banyak yang orang dari Bogor, di Depok. Bapak Ibu sustainable development goal. Nah ini Bapak Ibu ya, ini hanya nambah-nambah. Topik kurang Mansuki. Pernah dengar? Iya. Kemudian Kodas pernah jadi, ya kan? Jadi sudah saatnya isu lingkungan itu menjadi sentral utama bidang pendidikan. Karena apa Bapak Ibu? Di Amerika itu anggaran penanganan bencana itu lebih tinggi dari anggaran pertahanan.
kotak. Dan sekali itu kotak tuh, kotak gitu ya, itu bagus. Sekali badai, seret, habis, bangun lagi kan. Dulu mah kita cuma dengar angin puting di Amerika, di mana di Cina gitu. Sekarang Mojokerto, Depok, ya kan? Ya. Iklim global itu Alhamdulillah. masuk ini Bapak Ibu. Jadi makanya ini Bapak Ibu ya, jadilah seperti itu. Baru tuh kalau ini sudah, Bapak Ibu, ini bukan tabel yang harus dibuat, bukan ya. Karena saya ingin menjelaskan. Sustainable Jadi Bapak development. Ibu, sebelum menulis TP, gitu maksudnya, sebelum menulis TP, temukan dulu ini. Apakah ketemu ininya? Oh, ketemu. Ini ketemu. Apakah ini ketemu? Nah, pada waktu menulis ini, rangkaikan itu semua, jadilah TP. Tapi di dalam TP itu kan sebenarnya cuma dua ya, kompetensi dan konten. Ya, tapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau udah menulis TP itu nanti ada TP 1, 2, 3, kalau Ibu 3 tahun ya. Kalau Bapak 1 tahun, nah TP 1, 2, 3 sampai terakhir itu harus dibaca lagi, harus utuh jadi CP. Dia jadi CP. Jadi kesatuan jadi CP. Ya, keren. Bapak Ibu, tiba-tiba ada meeting, mengomunikasikan, diambil loh dari sini. Ya. Terus ada yang mengevaluasi, ambil juga dari sini. Bapak Ibu, memilih kata-kata ini ambil dari sini, mana yang digunakan, Bapak Ibu yang mempertimbangkan. Kalau bingung, lihat aja deh KD kurikulum 2013, boleh. Kali cocok, ya. Enggak, tapi jangan lupa, bukan hanya pengetahuan, gabung sama keterampilan. Iya, boleh. Karena kita kan pusing. Karena itu kan ahli kurikulum. Iya, nah Bapak Ibu tuh ahli kurikulum. Untuk tingkat SMA, MA, MTS, Ibu ahli dalam implementasi. Gitu. Sudah ahli, yang merancang kurikulum implementasi, bukan merancang standar. Kalau CP itu standar, kalau dari Ibu implementasi, maka Bapak Ibu boleh menggunakannya, tapi memedomani standarnya yaitu CP. Ya. Nah, ini mengevaluasi dan merefleksi, kemudian ini memproses dan menganalisis. Ini semua kan dari sini. Berarti waktu menyusun itu tuh enggak sembarangan juga. Misalnya semuanya menjelaskan. Dibicara lagi, kok yang ini kagak ada? Nah, gitu maksudnya. Paham nggak maksudnya? Ya, temukan bagian kompetensi, temukan bagian konten, lalu disusun jadi TP, rangkai-rangkai gitu. Nah, kalau udah dibaca semua, kok ada konteksnya? Di mana konteksnya? Di sini mungkin nggak kelihatan konteksnya, tapi di sini udah kelihatan tuh. Mengevaluasi dan meraih permasalahan energi dan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari serta merencanakan dan melakukan aksi nyata. Ini kan keterampilannya ini untuk mencapai kehidupan dengan energi bersih dan terjangkau. Jadi utuh gitu supaya masuk ke CP-nya, masuk konteksnya. Betul, tidak semua yang ada di portal Merdeka Mengajar sudah utuh seperti ini. Saya juga menyempurnakan apa yang ada di portal Merdeka Mengajar. Dan kebetulan saya hampir 2 kali dalam sebulan ketemu dengan perumus, itu Bapak Yogi Anggraena yang di Puskur itu. Saya sampaikan, Pak, itu nggak menyebut contoh-contohnya tidak memenuhi CP. Kenapa Nusa? SDGs-nya nggak masuk. Oh iya ya, ya. Ini Nusa tolong perbaiki, saya perbaiki. Yang ada di contoh di portal Merdeka Mengajar. SDGs. Yang 10.3. Kenapa itu 10? Ngerti ya? Kelas 10
10, urutannya 1 gitu. Kalau yang kelas 7 mungkin 7 yang pertama, 7 yang kedua. Nanti kalau yang di kelas 8, 81, 82. Paham ya? Yang di SD juga gitu ya. Kan kelas mulainya ada kelas 1 sama kelas 4 ya. 41 yang 1 tahunnya aja dulu ya. Oke. Dan seterusnya. Jadi kalau ini keseluruhan dibaca, baca lagi ke situ. Ini memenuhi CP untuk sebagian mata pelajaran fisika. Nanti kan ada biologinya, ada kimianya. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ya. Ya, makasih untuk urutan. Memang sebetulnya kan secara umum elemen CP, TP, dan ATP itu sebagai satu penambahan kita bisa memilah breakdown antara kompetensi dengan materi. Cuman yang sedikit saya agak mungkin insya Allah mungkin ada sedikit keraguan. Kita melihat di LPP itu 5M, latar dan pembelajaran. Nggak, mohon maaf, artinya kita melihat dalam urutan ini kan ada memahami yang seharusnya peringkat nanti ditarik ke atas berdasarkan urutan jenjang tingkat kompetensinya, tapi bukan itu saja. Jadi Bapak Ibu untuk memerlukan ini, Bapak Ibu boleh menggunakan pertimbangan kompetensi, boleh menggunakan ini. Jadi kenapa ini dibelakangkan gitu ya? Jadi kalau misalnya Bapak punya pertimbangan dan ketika kompetensi itu, Bapak Ibu boleh menggunakan taksonomi Bloom, boleh. Ya, taksonomi Anderson, taksonomi Marzano. Iya, jadi ada beberapa taksonomi. Ya Pak. Jadi kenapa itu memahaminya ada di bawah begitu ya, tidak di atas. Nah, ini tidak berdasarkan urutan kompetensi, tapi urutan struktur keilmuannya. Adapun kompetensinya dipertimbangkan sebagai kelanjutan karena ini baru Pak. Gitu. Jadi saya bukan mempertahankan ya, saya mencoba memahami ini. Kenapa ini kok tingkatnya memahami? Namanya nanoteknologi itu hal baru, belum pernah waktu di sebelumnya, hal yang baru. Jadi tingkat kompetensi yang dituntut sekedar memahami. Tapi kalau yang ini pengukuran itu dia sudah pernah. Jadi ilmunya sudah berkelanjutan. Kemudian energi juga, permasalahan negatif juga demikian. Ini juga seperti itu. Gitu Pak ya. Jadi bukan berarti ini mempertahankan. Boleh nggak kalau itu? Kalau struktur keilmuannya sudah pas, boleh Pak. Jadi ya. Terus mudah-mudahan jadi berpikir. Kalau bingung, ya apa-apa. Itu tiga tandanya berpikir. Ya, ada lagi? Itu dulu saya kelihatannya. Itu dekat tapi nggak kelihatan. Dan kata Bapak, kalau bingung berarti proses berpikir ya Pak. Ya, saya pura-pura berpikir ya Pak. Dari tujuan pembelajaran tadi, itu kan ada sebenarnya mirip dengan yang ditanyakan sama Pak Haji tadi, mengkomunikasikan, mengevaluasi dan seterusnya. Itu susunannya bisa apa namanya? Terserah atau memang sudah ada susunannya dari proses memahami di bawah atau boleh kita pesan memahaminya di atas itu. Kemudian saya kan dari matematika Pak, ini ada SDGs ini bisa diterapkan di semua Bapak atau hanya beberapa SDGs ya tadi ya? SDGs sekarang Bapak Ibu kalau masalah SDGs Ibu temukan nggak di CP matematika? Nggak ada, nggak usah. Iya kalau nggak ada. Berarti pokoknya sesuai dengan CP. Iya, ada CP-nya. Jadi tidak ada. Kalau urusan SDGs. SDGs itu ya.
ketika saya lihat di 17 SDGs ini, nggak ada. Oh, itu udah temu Pak, langsung 17 SDGs-nya. Iya, nggak ada. Iya. Jadi yang pertama itu nggak harus urut ya. Ya. Boleh sesuai ininya saya, sesuai apa kompetensi, sesuai konten. Ya. Cukup ya. Ya, jadi itu Bapak. Iya, emang gua ngirim, kalau udah dikirim gua kirim aja. Kita Tenang aja. punya Kita mau kemana sih? C1, C2, C3 itu kan taksonomi Anderson ya. C1 ini ya kan. C2 salah. C1 apa? C1 bukan. C1 bukan. Ayo. Memahami C berapa? C2 ya. C1 Ibu. Tujuan pembangunan mengingat. Racun sustainable. Satu mengingat, Sustainable. dua memahami. Mengingat itu bisa menyebutkan kembali, ya, menyebutkan kembali, meniru, membicarakan kembali, itu mengingat ya. Itu yang paling dasar. Yang kedua memahami, ya. Memahami itu sampai anak mengungkapkan apa yang dia itu dengan bahasanya sendiri, itu memahami gitu. Kalau misalnya dia hanya buku Milton, ngeplok sama hukum itu yang di buku, hanya mengingat gitu. Jadi kalau memahami itu dia menggunakan bahasa sendiri gitu. Tapi kalau terus yang berikutnya menerapkan ya kan? Yang berikutnya menganalisis, berikutnya mengevaluasi. Bapak Ibu, itu adalah jenjang seseorang terhadap satu pengetahuan. Jadi pengetahuan ini, contoh misalnya virus, ya, mengingat virus, misalnya, apakah yang disebut dengan virus? Berarti akan dia menuliskan kembali definisi mengingat, itu yang paling dasar, ya kan? Iya. Tapi kalau virus, dia memahami apa dampak virus ketika dia memahami tuh. Jadi yang kedua, terus yang ketiga menerapkan. Bapak Ibu, itu ketika dalam satu konten yang sama, urutannya begitu. Ya, paham ya? Nah, sekarang kalau beda konten, tidak harus berurutan begitu. Gitu. Sekali lagi, bahasa asing ya, bahasa asing. Misalnya, masuk MA atau masuk SMA baru belajar bahasa Prancis atau bahasa Mandarin misalnya. Iya, mungkin kontennya semuanya masih C1, C2 saja gitu. Ya baru, tapi kalau udah misalnya yang di IPA ya, IPA itu pelajaran keanekaragaman hayati misalnya. Waktu SD pernah nggak? SMP ada nggak? SMA ada nggak? Iya, jadi kalau yang keanekaragaman hayati, iya harus tingkat tinggi. Paham gitu maksudnya? Kenapa? Jadi saya bukan bertanya itu. Kenapa kok yang nanoteknologi memahami? Berarti dia sesuatu yang baru. Gitu. Ya. Maksudnya goal akhirnya itu. Apakah boleh Pak itu goal akhirnya lebih dari itu? Kenapa? Misalnya boleh. Jadi maksudnya antara TP1, TP2, TP3 dan seterusnya pengurutannya bukan berdasarkan semata-mata berdasarkan urutan tingkat kompetensi. Karena antara TP1, 2, 3 pada konten yang berbeda. Bisa dipahami ini? Ya Bu ya. Jadi kok urutannya mempublikasikan dulu gitu ya. Kalau masalah urutan itu berdasarkan kontennya, berdasarkan karakteristiknya. Bahasa keilmuan, makanya di situ ada yang apa namanya? Ada juga yang spiral, ada yang struktural, jadi ada yang tek gitu ya. Kalau misalnya matematik sebelum membagi ngani dulu ya. Kalau matematik menjumlah dulu kan nggak mungkin langsung perkalian kan? Nah itu bertingkatnya. Jadi urutan itu lebih salah satunya berdasarkan
urutan keilmuan, gitu ya. Jadi tidak ada keharusan, sekali tidak ada keharusan mengurutkan ATP berdasarkan tingkat kompetensi. Tidak ada keharusan, juga tidak dilarang mutlak. Jadi berdasarkan keilmuannya. Bisa maksudnya itu ya? Terakhir apa dari pertanyaan kedua? Apa? Apa? Saya lupa pertanyaannya. Oh, SDGs apa tidak? Oh ya, ya, udah jawab ya. Oke, tadi Ibu. Saya ingin menanyakan di yang capaian pembelajaran itu kan ada elemen ya Pak. Oh ya. Nah, elemennya itu ditaruh di mana? Apakah harus dipakai atau di mana gitu? Dari mana sih Pak? Bapak Ibu, Support ekonomi baik hati growth. CP itu bingung bacanya dan akan menjadi lebih mudah ketika membaca elemennya gitu. Tapi jangan dibaca elemennya aja, CP-nya nggak dibaca karena di elemen tidak ada konteks. Jadi kalau begitu, iyalah Bapak Ibu dari atas lihat dulu baru ke bawah, lihat mukanya dulu, jangan langsung lihat bawahnya, gitu. Jadi penurutan gitu, karena generalnya ada di atas CP, gitu. Terus bingung, lihat tuh sub elemen dan seterusnya. Di elemen itu ada pemahaman ya, ada keterampilan prosesnya. Itu membantu Bapak Ibu merancang pembelajaran berikutnya yang lebih rinci lagi. Nanti di RPP atau di modul ajar keterampilan prosesnya harus dijadikan pedoman. Gitu, ya. Jadi sekali lagi CP itu kan ada 4 komponen ya. 1 rasional, coba baca deh. A. Ya, B-nya tujuan. 3 karakteristik, C-nya kan karakteristik. D-nya baru capaian dan elemen-elemen ya. A, B, C, D, E, gitu kan? sampai D, A, B, C, D, ya. Ada karakteristik. Ya. Jadi seperti itu. Oke? Lanjut. Next. Nanya dulu. Iya, silakan. Capaian pembelajaran di SMK itu pada akhir fase D untuk tadi ini mengamati, mengenal, merekam, dan menuangkan pengalaman. Ini kan ada 4: mengamati, mengenal, merekam, dan menuangkan. Apakah ini bisa dijadikan satu dalam tujuan pembelajaran ataukah harus disusun satu persatu gitu? Mengamati, mengenal, merekam, baru nanti kan akan kata berikutnya ditulis setelah itu. Maksud saya gitu, mengamati, mengenal, ataukah mengamati dan mengenal? Boleh satu-satu, boleh terpis, boleh ganda, boleh satu, boleh ganda. Yang jelas kalau udah semua TP dari satu fase itu butuh, gitu. Boleh satu, itu mau satu gitu kan. Boleh ganda, boleh 2. Itu juga ada 2 ganda itu. Ya, mana tuh? Mengevaluasi dan merefleksi itu ganda. Ya kan? Boleh saja 2. Iya, memproses dan menganalisis. Ya, boleh saja ganda. Gitu. Yang jelas terbaca di situ bukan hanya pengetahuan, tapi juga keterampilan. Merekam itu loh keterampilan ya. Iya, ada merekam itu ya. Iya. Iya, baca semua, temukan lagi kalau ada lagi, ada kompetensi lagi terus aja diidentifikasi semua. 3 tahun masalahnya ya. Iya. Tapi kan Bapak Ibu meskipun 3 tahun, Bapak Ibu kan sebenarnya di dalam kepala kita itu sudah ada struktur keilmuannya. Mesti ini dulu kan begitu. Jadi barulah nanti dipilih-pilih itu mana di konteks. Jadi tadinya terpisah tuh. Jadi ketemu kompetensi, ketemu materi, ketemu konteks. Kan kita menyambung jadi satu menjadi TP gitu. Gimana Bapak Ibu? Sampai sini bisa dipahami, nanti bisa dipraktekkan ya? Ya. Ya, Bu. Silakan. Ya. SMA berarti ya? Iya.
Gini Pak, kan kita kan Ya. kalau di bahasa itu kan dia elemennya itu ada 6. Ya. Elemennya ada 6. Betul. Cuma dipersingkat elemennya dibagi menjadi 3. Dari satu elemen itu dia membuat 2 elemen. Nah kalau dari yang saya pahami dan yang sudah saya buat dari capaian pembelajaran itu kan dia sangat umum. Ya. Sangat umum, tidak ada konteks, tidak ada maksudnya materinya belum ada, jadi kita yang menentukan. Kalau dari spontan ini aja ya mungkin boleh atau tidak atau gimana ya. Jadi kalau yang dari saya sudah buat itu, saya menentukan kan dari capaian pembelajaran, saya break dulu apa aja sih capaiannya yang ada, karena kan masih umum. Lalu saya tentukan konten dari yang sudah disuguhkan oleh capaiannya. Lalu saya susun tujuan pembelajarannya dari yang paling umum sampai ke kompleks, dari dia C1 dia memahami sampai dia C5 bisa mengevaluasi. Jadi tujuan pembelajaran di situ saya sudah buat serincinya, mungkin lebih kayak kalau di kurikulum 2013 itu mungkin sudah serupa dengan IPK. Lalu di alur tujuan pembelajaran, sementara kan elemen ini kan ada elemen membaca, mendengar, ada yang reseptif sama produktif. Yang mereka mendengar membaca, lalu kan setelah itu mereka harus memproduksi, mereka harus bisa berbicara dan juga menulis. Bahasa Inggris atau bahasa Ibu? Inggris. Oh iya, Inggris ya. Iya. Lalu saya urutkan. Jadi di ATP-nya itu dia lintas elemen. Iya. Berarti itu nggak apa-apa ya. Jadi soalnya dia nyampur. Jadi nanti ada yang elemen membaca, bawahnya langsung elemen menulis, nanti balik lagi baca lagi menulis terus speaking gitu. Ya. Ya, itu yang disebut dengan spiral. Oke. Jadi urutannya bukan linear gitu, dia spiral. Boleh, karena itu salah satu alternatif. Iya, jadi bahkan mungkin Ibu pernah ya di kurikulum 21 di 2006, itu kan satu RPP nggak mungkin satu aspek ya. Iya, teksnya mungkin sama recount kan gitu ya. Tapi ada aspek menulis, aspek membaca, ya gitu kan. Struktur keilmuan Ibu itu dominan untuk menentukan itu. Jadi memang tidak sama karakteristik mata pelajaran. Karena itu di setiap CP ada karakteristik mata pelajaran. Jadi boleh Bu, ya. Terus mungkin nanti yang harus timbang-timbang adalah ini yang makan ya, fase E cuma 2 jam ya. Iya, Bapak Ibu, TP itu nantinya akan jadi patokan dalam asesmen. Jadi sebenarnya ini tidak ada apa ya, exactly harus begitu ya. Cuma ada pertimbangan. Kalau dalam satu semester misalnya sampai ada 7 atau lebih TP, mungkin akan kesulitan Bapak Ibu menginput nilai. Itu aja. Terus gimana caranya? Boleh itu Ibu gabung-gabungkan TP yang tadinya rinci itu. Apa maksudnya? Iya, orang ngajar cuma 2 jam pelajaran, 1 semester katakanlah cuma totalnya itu cuma 54 JP kan ya? Bahasa Inggris kan? 50 itu cuma 27 pekan, 27 pekan dibagi 2 hanya 13 atau 14, tapi TP-nya misalnya ada 14, kurang seminggu. Pekannya aja cuma 13, tapi TP-nya ada 14 misalnya dalam 1 semester. Nah itu akan beban buat Ibu sendiri pada saat menginput assessment di itu nanti kan assessment itu nanti berdasarkan TP-TP itu, gitu. Bagaimana caranya? Nah, pikirkan kembali itu disederhanakan. Jadi kalau misalnya kayak mata pelajaran lain 1 semester cuma 3, cuma 4, itu agak lebih sederhana. Jadi mungkin bisa dijadikan satu aja, kayak misalnya kan di CP itu kan banyak di C1. Nah, Misalnya 2 elemen tadi boleh-boleh aja. Misalnya kan kalau di CP itu kan kita lihatnya dia nggak cuma anak-anak memahami, tapi mereka ada memahami dan mengidentifikasi. Berarti dijadikan satu aja seperti itu. Iya. Soalnya saya tuh masih kayak mungkin agak berpatokan sama yang IPK. Kalau IPK kan kita Cuma 1 ya, rinci ya. rinci banget, dari 1 KD itu bisa berbelas-belas sampai berpuluh-puluhan IPK. Iya. Jadi kan memang bahasa Mungkin kalau di alur yang lebih rinci boleh nggak Pak? Iya, boleh. Iya. Oke.
Oke, ada lagi? Saya mau tanya, Pak. Ya, oke. Pak. Ya, silakan. Bu Sri, mohon maaf. Ini madrasah di SD. Ini SD, SD. SD. Silakan. Ya. Nah, saya mau tanya yang fase A, Pak. Ya. Fase A itu kalau bahasa Inggris singkat sekali Pak CP-nya, Pak. Nah, saya breakdown jadi TP. CP-nya itu Bacain aja. ya, bacain ya. Ya, baca Ya. Untuk elemen menyimak dan berbicara, untuk menyimak Oh, itu Baca CP atas, CP-nya, CP atas. CP utuhnya atas. CP utuhnya, jangan Jangan per CP elemen. per elemen. Jangan per elemen. Jadi per elemennya tetap dibaca, tapi Iya. yang atasnya jangan tidak dibaca, harus dibaca atasnya. CP-nya panjang, Pak. Banyak banget ya. Panjang banget. Coba kita Awal, dengarkan, awal, coba. awal. 168%. Mencoba mendengarkan supaya juga kita tahan baca ya. Ada tulisan CP, fase A. SDGs. Pada akhir fase juga ya. Pada akhir fase A, peserta didik memahami bahwa bahasa Inggris bisa dapat membantu mereka berinteraksi dengan orang lain Ya. dalam situasi sosial sehari-hari dan konteks kelas. Nah, Dalam mengembangkan keterampilan menyimak dan berbicara, peserta didik mengikuti atau merespon instruksi atau pertanyaan sederhana ya. dalam bahasa Inggris dan mengucapkan dengan baik kosakata sederhana. Pada fase A, peserta didik banyak menggunakan alat visual dan komunikasi nonverbal untuk membantu mereka berkomunikasi. Peserta didik memahami bahwa kegiatan membaca memang kegiatan Berarti 2 tahun fase A. Nah, alokasi waktunya berapa? Tahu nggak? dua jam per minggu. 2 jam per minggu. Jadi sekira sama lah, sekitar 54 JP per tahun, karena diambil sebagian untuk proyek belajar Pancasila itu diambil. Jadi sekitar situ. Nah, kalau 2 tahun ya, oke. Nah, sekali lagi di langkah pembelajaran kan ada buku yang harus digunakan. Kalau bingung-bingung, lihat di bukunya. Udah nonton bukunya? Belum. Ya, jadi bukunya dijadikan juga sumber untuk menyusun TP. Jadi boleh jadi Bapak Ibu membaca TP, maksudnya apa sih kan gitu ya? Jadi ketika bingung-bingung, ya Bapak Ibu ada jalan keluarnya. Baca buku, gunakan sebagai acuan, salah satu acuan untuk menyusun TP. Ketika bingung, kita juga dulu waktu awal-awal mengajar, saya juga sama. Tidak terlalu luas begitu ya. Apa sih? Oh, bukunya aja dah. Ya, nggak apa-apa. Bukunya yang digunakan. Dan pemerintah sudah menyediakan buku teks guru maupun buku teks siswa. Gitu ya, kalau bingung-bingung isinya apa aja gitu ya kan, baca itu ya. Ini saya lihat CP-nya per elemen, jadi bukan per elemen ya Pak ya? Iya, itu nanti terus rincinya ada di elemen tetap. Di atasnya dibaca supaya keutuhannya ada di CP atas, rinciannya per elemen gitu kan. Elemennya kan sama tadi ya, bahasa Inggris juga ya kan, ada dulu mah ada 4, sekarang ada 6 ya. Iya. Lebih ke teks, karena kalau coaching itu ada teks, ada audio ya. Juga ilmu berkembang. Mudah-mudahan kan ya Pak bisa ada solusi lah. Saya tidak bisa menjawab saklek, tapi ada solusi. Bingung Bapak baca buku teks guru atau teks buku teks untuk siswa. Ya, ada lagi? Lagi Bapak Ibu. Next dulu ya, kalau begitu tidak ada. Kalau udah dapet TP, kan baru kita menyusun ATP kan ya? Ya, ATP. Bapak Ibu, ini ya, tapi kalau misalnya sebenarnya begitu Ibu Bapak menulis 10-1, 10-4 itu sudah mengurutkan kan gitu. Nah, tinggal dilengkapi dengan alokasi waktu ya. Nah, 1 fase atau 1 tahun jumlahnya, ini contoh yang tadi tuh yang kimia biologi yang harusnya 100, jangan 108.
Jadi kalau yang ada mata pelajaran 3 olahraga 3 JP ya. Olahraga 3 JP. 3 JP itu kalau di total setahun 108, tapi jangan 108 karena ini sudah terpotong oleh project. Yang bahasa Inggris tadi itu, yang bahasa Inggris yang 2 jam tadi, totalnya jangan 72 ya. Totalnya hanya 54. Tahu dari mana? Dari Kemendikbud 262 ya Pak ya. Kalau di KMA belum ada pemisahannya. Ya, nah, gitu. Saya ya jumlahnya 7. Kok 18 semua? Ya biar gampang aja ini Pak. 18 ini semester 1, ini semester 2, ini cuma gampang aja. Supaya apa semuanya disamakan ya enggak gitu ya, tidak harus disamakan. Ya, terus kenapa itu ada kata kunci? Supaya Bapak Ibu bisa merinci di sini itu ada apa aja sih gitu. Gitu. Nah, ini kan pengukuran dan penyelidikan ilmiah. Jadi kata kunci ada. Terus kalau bingung rinciannya, lagi-lagi baca lagi bukunya aja. Bukunya rinciannya kayak gini gitu. Gitu. Kalau saya enggak, yang ini persis sama dengan buku kalau saya. Ya, kenapa? Orang saya mau pensiun kan pengalaman udah banyak. Enggak perlu tahu pada waktu itu tuh yang selama ini sudah terbukti. Itu, iya, dari Cambridge. Iya, jadi pernah saya training stage 2 University of Cambridge Examination International UCIE. Trainingnya di Kuala Lumpur. Gitu. Pulang dari situ, oh sains itu keterampilan saya. Ini lebih utama daripada isinya. Bukunya isinya besaran satuan. Belum fisika. Di SMP udah pada ya. Iya, di SMA besaran pokok, besaran turunan, dimensi. Enggak penting itu bisa baca. Saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau bingung, bagaimana ikuti aja bukunya nggak apa-apa. Saya nggak ikutin buku. Karena saya itu nggak penting. Besaran pokok adalah apa sih? Yang penting bahasa itu mengukur hasil ukurnya, bisa nulisnya, bisa menampilkannya, bisa mengolahnya, menggunakannya dalam pengambilan keputusan. Keputusannya akan berbentuk global regresi. Bisa menggunakan regresi sebagai hasil keilmuan. Cari ini Mas Ferdi. Sains itu Cari ini Mas Ferdi. ya. Kalau yang lain, saya bahasa bukan sains itu, bahasa itu maniora dia. Sains itu bisa menjelaskan, ya. Kemudian yang terakhir dari fungsi sains bisa menggunakannya dalam memprediksi itu, ya. Jadi saya nggak sesuai dengan buku, tapi kalau Bapak Ibu mau bingung itu gimana? Guna urutan itu dilengkapi dengan alokasi waktu dan utuh dalam satu fase. Pak, fase saya sampai 3 tahun, insya Allah pahalanya lebih gede. Tapi minimal yang 1 tahunnya dulu ya Bu ya. Iya, 1 tahun. Ini, iya, tapi kan tahu lah ya, tahu lah, ya kan? Sampai sini ada pertanyaan. Nanti kita akan ada praktek ATP. Tapi sebelum praktek ATP, nah, kalau udah ATP baru dibikin. Waduh, kan gitu ya? Halo, gimana yang ATP-nya ini? Bisa dipahami? Paham aja dulu. Ntar mendalamnya setelah praktek, ya. Sekali lagi, ATP itu membreakdown CP menjadi TP. TP itu unsurnya ada kompetensi dan konten. CP-nya dari mana? Harus utuh tuh ya. CP-nya harus utuh. Ya. Oke. Selesai sampai situ ya. Oke. Next Pak. Iya. Nah, sekarang bagaimana menyusun rencana pembelajaran? Jadi rencana pembelajaran itu atau modul ajar itu
komponennya yang paling minimal 3 ya. Ada tujuan pembelajaran, ada langkah pembelajaran, ada assessment. Itu aja dulu. Kok ini minimal banget ya? Kita kan dari minimalis dulu. Gitu. Ya. Nanti sambil proses kan IKM-nya mandiri. Dulu ya. Oh ya, mandiri belajar. Ya kalau belajar kan dari sederhana ke kompleks kan gitu ya. Jadi itu sudah alasan yang sangat rasional ya. Sama juga ya. Jadi ya. Oke. Tambah 1 identitas. Oke, nah ini dulu. Jadi ya ini rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, saya tulis modul aja. Ya persepsinya supaya disederhanakan dulu. Ini contoh yang tidak ada tampilannya gitu. Tampilannya belakangan aja dulu ya. Oke, yang pertama. Kalau identitas, karena memang identitas itu salah satu yang agak beda itu agak beda. Yang ada lebih spesifik itu ini. Ada fase kelasnya ya. Fase. Jadi kalau SMP berarti fasenya D, baru kelas sendiri 10 ya. 7 sorry. Iya, SD juga begitu. Fase apa fase B, apa fase C, kan gitu ya. Oke. Nah, materi pokoknya tadi kan diambil dari waktu kita analisis ya kan. Ya boleh juga mau kasih apa juga. Oh, ya terserah judulnya ya. Istilah materi pokok, kemudian alokasi waktu. Nah ini kan berapa pertemuannya ini beda-beda tuh, ya beda-beda. Kalau ini kok 3 JP, ada yang ngerti ya? Ada 3 JP, ibu mungkin ada yang 5 JP atau yang 4 kan gitu ya? Ya, nah ibu bapak, maksud saya gini, logisnya nih, logis yang simpel. Kalau ada 7 TP, boleh itu diterjemahkan akan ada 7 modul. Ya, kalau ada 4 berarti 4 modul. Boleh nggak TP-nya ada 4, modul ajarnya ada 8? Boleh. Karena 1 TP dibikin 2. Kenapa begitu? Karena banyak banget isinya. Nah, bisa kan? Iya. Iya. Yang bahasa Inggris tuh kan bahasa Inggris. Boleh nggak Pak? 1 modul ajar 3 TP. Boleh juga. Karena dia ada aspek ya Bu ya. Iya. Dalam satu pembelajaran bahasa itu masa hari ini cuma mendengar aja kagak ngomong-ngomong. Kalau respon kan harus melalui reading atau apa? Speaking ya. Iya, respon kan ada reading ada speaking. Masa hari ini pelajaran mendengarkan listening, jadi kamu dengerin aja ya. Oh, gitu. Nggak bisa juga gitu. Jadi sekali lagi yang simpel itu 1 TP 1 RPP atau 1 modul ya. Itu yang simpel. Tapi saya nggak gitu Pak. 1 TP 2 RPP atau 2 modul bisa boleh. Ya. Kayak kemarin kurikulum 2013 ya. Siapa yang ajar matematika kurikulum 2013 yang SMA? Halo? Ada? Ajar matematika? Iya Pak. Matematika peminatannya Pak? Siapa matematika peminatan? Ibu, 1 semester cuma 2 KD ya? Iya. Masa 2 RPP kan nggak gitu? Jadi bisa 7 RPP padahal KD-nya cuma 2. Gitu. Jadi boleh ya? 1 RPP atau 1 modul aja boleh 1 TP, boleh setengah TP, boleh 2 atau 3 RPP. Ini paham dulu ya. Oke, berikutnya 1 RPP atau 1 modul aja boleh nggak 1 pertemuan? Boleh. Boleh 2 pertemuan? Boleh. Yang nggak boleh setengah pertemuan. Gitu. Ya karena apa? Karena RPP itu harus tuntas sampai assessment. Sampai Oke ya, oke. Sampai sini mindsetnya sudah dapat ya. Yang kedua, nah sekarang kita menunjukkan TP-nya. TP-nya diambil dari mana Bapak Ibu? Dari ATP yang udah kita buat sebelumnya. Tuliskan di sini itu.
diambil dari ATP, mengkomunikasikan hasil pengukuran dalam rangka penyelenggaraan juga. Nah, sampai situ doang. Gitu. Kenapa? Karena kalau hanya menyebut itu, kita masih gelap step by step-nya. Maka itulah di ATP ada kolom paling kanan disebut kata kunci. Membreakdown dari materi pokok supaya kita jelas tahapan-tahapan. Nah, disinilah Bapak Ibu baru tuh tingkat kompetensi tadi yang ditanyakan berjenjang begitu. Ini satu konten, satu materi. Di sini apa? Berjenjang Pak. Dari mulai memahami, menerapkan sampai terakhir ujungnya itu kan sebenarnya mengomunikasikan. Itu ujungnya. Mulailah dari yang paling makanya mengenal itu apa pengukuran gitu. Memahami, menerapkan sampai mengomunikasikan. Ujungnya mengomunikasikan. Itu maksudnya Pak. Maka sekali lagi, Pak itu ada indikator pencapaian apa maksudnya kok tiba-tiba ya? Itu hanya untuk kepentingan diri sendiri agar Bapak Ibu memiliki langkah yang sistematis dalam pertemuan pertama, apalagi ini pertemuan loh. Ya, karena 18 JP, karena TP-nya cuma 4 dalam 1 tahun. Nah, pertemuan, berarti kan kita harus tahu pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga sampai pertemuan yang ke-6. Sampai sini bisa dipahami? Oh, itu ada indikator, ya dulu namanya indikator. Itu pecahan dari TP. Pak, itu sebenarnya indikator IPTP. Silakan aja lah, pokoknya indikator. Sekarang lagi pakai PPP gitu. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Silakan aja lah. Enggak ada itu semua di standar proses. Tidak ada itu semua di standar proses. Tidak ada itu semua di buku panduan harus menyebut apa, tidak ada. Tapi di panduan ada rangka menyebutnya gitu. Contoh ini menyebutnya itu. Kan pernah tuh beredar di WA grup yang mana-mana. Perubahan kurikulum 13 jalan ya kan? Silabus jadi ATP kan gitu ya. Ada PH jadi formatif kan gitu ya. Itu hoak itu, nggak ada pernyataan resmi kayak gitu ya. Jadi ulangan harian itu menjadi formatif, tidak pas banget. Ulangan harian itu asesmen berdasarkan waktu. Kalau formatif, sumatif itu bukan berdasarkan waktu, itu berdasarkan fungsi. Kalau formatif itu assessment, S dan for learning, itu formatif. Kalau sumatif itu assessment of learning, beda tuh fungsinya. Gitu. Jadi penilaian harian karena dilaksanakan harian gitu. Akhir semester tadi kan dilaksanakan di akhir semester. Apakah bisa di tengah semester sebagai sumatif? Bisa. Bisa itu sebagai formatif. Bisa, fungsinya yang beda. Jadi selebaran WA kayak tadi itu menyesatkan sebagian. Ya, jadi Bapak Ibu ya. Jadi, oke, sekarang Bapak Ibu pada saat TP di breakdown paham ya? Nah, untuk apa fungsinya? Untuk mana yang dirinci per pertemuannya. Pak, TP saya 1 EPP, 1 pertemuan, ya sudah gampang banget berarti. Nah, ini karena contohnya ada lebih dari 1 pertemuan. Sampai sini paham ya? Oke. Berikutnya langkah pembelajaran. Ya, pembelajaran itu sama lah, dibuka dulu, terakhir ditutup. Ya kan Pak? Pak? Iya. Buka doang Bapak, tutupnya enggak? Iya, jadi ada pendahuluan, ada penutup, ada kegiatan inti. Nah, seperti apa? Nah, jadi kalau masalah di dalamnya, ya pendahuluan kan prinsipnya ada itu, ya. Ya, untuk menyiapkan, untuk apa namanya, menyambungkan dengan sebelumnya kan gitu ya.
Nah, kegiatan inti lalu penutup. Di dalam situ penutup itu ya ada refleksi dan sebagainya. Nah, ini dirinci ya, dirinci kegiatan. Terus gimana tuh Pak? Langkah sintaks segala macam. Bapak Ibu, kalau sintaks udah mahir, tulis sintaks di situ. Tapi sintaksnya ditulis, tapi Bapak Ibunya nggak ngerti. Nah, itu yang bahas. Itu kan yang RPP acara. Itu acara itu kerjanya hadir pada waktu tim pengembang merumuskan itu, terus dikumpul-kumpulin sama dia, dijual. Ngomong nggak sama penyusunnya, kagak. Kan salah satunya orang kita bikinkan, kopi terus digabung-gabung dengan menurut persepsinya dia. Semuanya problem based learning, discovery learning dan seterusnya. Yang diganti cuma judul mata pelajaran. Makanya ada mata pelajaran biologi, di dalamnya ada konstitusi. Dijual 700.000 ke guru. Ganti nama sekolah, kan gitu. Itu menyesatkan itu. Ya, jadi sudahi itu semua. Jadi Bapak Ibu paham sintaks, tulis sintaksnya. Tapi Bapak Ibu menulis dengan persepsi langkah-langkah seperti ini. Ingat Bapak Ibu punya keilmuan, struktur keilmuannya maupun struktur ilmu pedagoginya. Pakai itu semua. Jadi sekolah pembelajaran itu jangan tiba-tiba Bapak Ibu hari ini, mari anak-anak buku Newton adalah itu salah gitu. Ya, jadi harus dengan kontekstual. Ya, contohnya itu seperti itu ya. Iya, dulu. Murid begitu asesmen awal. Murid memberi komentar atas stimulus dalam bentuk foto kegiatan pengukuran. Jadi pengukuran. Jadi tidak langsung pengukur Anda enggak. Karena ini gambar apa? Ini gambar apa? Kamu pernah pengalaman apa? Supaya nanti proses mengungkap pengalaman untuk membentuk pengalaman baru gitu. Guru ataupun menyelesaikan cara mengukur menggunakan meteran, yang kasorong, mikrometer, sudah. Jadi bukan hanya guru gitu. Kan boleh juga coba ini gimana cara mengukurnya gitu. Nanti kita konfirmasi pengukuran kamu sudah benar. Di mana benarnya ini? Apa kekurangannya ini? Gitu. Jangan tidak tiba-tiba mengukur itu gini caranya terus dibikin poin tak kejahan gitu kan. Itu namanya instruksi. Kan pembelajarannya kan kontekstualisme itu masih konstruktivisme itu yang diinginkan. Inquiry itu kan coba lihat prinsip pembelajaran. Inquiry, ya. Konstruktivisme masih ingat nggak? Konstruktivisme ya. Jadi pembelajaran mulai pengalaman, anak membangun pengetahuannya, building knowledge, kemudian dia mengembangkan seterusnya. Ya. Nah, kemudian guru dan murid mendemonstrasikan cara mengukur. Jadi guru dan murid menggunakan meteran, jangkauan dan seterusnya. Terus murid mempraktikkan menggunakan meteran, jangkauan. Jadi maksudnya murid itu kan ada murid yang punya pengalaman, dimodelkan gitu. Guru ini, oh iya ini belum gurunya. Atau lihat videonya ditampilkan, atau simulasinya, kan gitu ya. Kalau yang teman-teman IPA, saya sarankan pakai PET ya, PET ya. Penutup, murid punya website terkait pengalaman pelajaran besar. Ini langkah pembelajaran. Ini pertama, kedua, ketiga. Kalau misalnya ada 7 pertemuan, 7 gitu. Pak, sekarang kan praktek 1, bikin 1 pertemuan aja lah. Ya, nanti prakteknya gitu. Sampai sini ada komentar begitu. Jadi sekali lagi, langkah pembelajarannya betul-betul yang Bapak Ibu akan lakukan. Soalnya memang pengalaman gitu. Gurunya ngomong ke situ, tulisnya enggak. Gitu. Saya itu maunya begini Pak. Ayo tulis itu. Lupa di RPP-nya nggak ditulis. Iya, nah cara tulisnya sat gitu. Gitu ya. Terus sampai sini ada ini. Nah, bukan penutup. Ini yang 3 JP itu. Kalau yang 2 JP kan alokasi waktunya lain lagi ya. Silakan. Apakah harus itu? Ya, enggak juga ya. Lanjut Pak. Yang komponen terakhir adalah assessment ya.
Nah, di assessment itu ada assessment awal, ada sumatif. Iya, ya. Bapak Ibu, ini ringkasnya. Kalau isinya belum tuh, nanti di assessment awal apa saja yang tapi di sini aspeknya sudah mungkin bisa dilihat. Ya, ini hanya Bapak Ibu silakan tuangkan dengan pakai apa? Karena saya itu suka banget sama tabel gitu ya. Tabel, jadi suka pakai tabel. Nggak pakai tabel ya bisa aja. Ya. Jadi assessment awal, ini ada formatif 1, formatif 2, formatif 3, formatif 4, ada sumatif. Jadi di akhir itu ada sumatif. Jadi satu RPP boleh ada satu sumatif. Kira-kira logikanya begitu, ada satu sumatif. Sumatifnya kapan itu? Mungkin aja jatuhnya di ulangan harian. Mungkin aja jatuhnya di ulangan tengah semester. Mungkin juga nanti ini digabung jadi semester. Ya. Oke, asesmen awalnya tes tertulis pilihan ganda. Nah, ini saya menggunakan Google Form misalnya. Formatif 1. Nah, formatif 1-nya langsung pengamatan praktek kinerja. Bapak Ibu, formatif sumatif bisa tes, bisa non tes, tes tertulis sama tes bisa, ya kan? Kalau yang non tes banyak banget. Ada kinerja, ada produk, ada apa, ada sudah ya. Oke, ada tugas. Nah, formatif 1 misalnya ini hanya bisa saja. Saya pengamatan praktik kinerja. Kapan ini? Mungkin di pertemuan 1 atau pertemuan 2. Ya. Bentuk dan aspeknya apa? Ya, aspeknya ini yang menggunakan alat ukur, menuliskan hasil pengukuran, menyajikan pada tabel. Nah, keterangannya langsung selama praktek. Ya. Terus formatif 2 tugas. Tugas yang dinilai apanya aspeknya? Aspek substansi, bahasa, estetika, dan ketepatan waktu. Ya, substansi kesesuaian isi dengan instruksi. Jadi ada instruksinya. Di mana instruksinya? Di luar RPP ini, kemudian di lampiran gitu. Ya, saya tidak membuat lampiran, saya tulis langsung instruksinya di Google Classroom. Bisa saja begitu. Ya, oke. Tapi kalau pengawasnya nanyain, ya sediain. Kepala sekolah nanya, mana ini instruksinya? Ini Pak, kan begitu. Tapi kalau kepala sekolahnya agak-agak milenial sedikit gitu, ya kepala sekolahnya bilang, mana instruksinya? Kata gurunya, Bapak udah saya invite di kelas dulu, Bapak bisa lihat di situ. Oh iya, gitu. Tapi kalau kepala sekolahnya yang agak-agak apa namanya feodal gitu, agak kurang milenial, nggak bisa. Harus tulis ini siapa tulis gitu, harus adaptif kan, harus adaptif kita ya. Di beberapa sekolah tuh udah enak itu kepala sekolahnya, nggak usah lihat-lihat lagi aja, semua dia tinggal kontrol semua bisa. Klik paling nanyain, Bu Atur, itunya belum ada, gitu, ya kan? Iya, itu kalau yang milenial kayak gitu. Jadi dia nggak minta print dulu, gitu, enggak, ya kan? Gitu, ya. Oke, formatif 3 dengan produk. Saya sesuai dengan instruksi, bentuk dan hasil grafik. Ini laporan, tentunya persamaan regresi, tampilan atas dan persamaan. Itu semua. Jadi ini semua itu sebenarnya diambil dari uraian yang pertemuan tuh tadi. Bapak Ibu, lihat deh, formatif itu fungsinya memang untuk for learning dan as learning. Tapi sumatif itu off learning setelah selesai di akhir satu topik, satu materi, satu RPP dan seterusnya. Ya, formatif 4 ini juga ada tertulis tapi ya tidak dan uraya ini dalam kerangka. Dan sumatif, nah jadi maksudnya gini Bapak Ibu, tidak harus sumatif itu tertulis. Saya menggunakan itu sumatif pengamatan presentasi dan produk laporan. Ingat tuh tadi, TP-nya itu dia mekomunikasikan masalahnya. Mekomunikasikan ya dalam kerangka kerja ilmiah. Jadi ngapain itu pengukuran dan kerja ilmiah? Maksudnya ini, menurut seseorang kalau mekomunikasikan pengukuran dan dalam kerangka kerja ilmiah, kenapa harus tes tertulis?
Kalau dia bisa mempresentasikan dan membuat laporan kerja ini, sudah selesai kan dia. Gitu maksudnya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, formatif atau summatif bisa tes, bisa non tes. Pak, boleh dong bahasa Arab ya? Di ulangan akhir semesternya, Bapak nggak pakai tes tertulis. Iya. Tapi saya nggak Pak, saya nggak bisa kisi-kisi, nggak kisi-kisi Pak. Cuman bukan kisi-kisi soal pilihan ganda. Listrik. Iya, misalnya mempraktekkan langsung dengan dialog bahasa Arab kan? Iya, bisa. Nah, ketika terus gimana prakteknya? Majalah 14. Nah, itu makanya menjadi pertimbangan. Jadi maksud saya tidak selalu semua itu tes. Habis ya? Iya. Bapak Ibu, Gracias. coba sampai sini dulu. Ada yang ingin Arigato. Jadi kita setelah ini akan membuat TP, dilanjut ATP, Lanjut. sampai membuat modul Gracias. satu. Toda. Saya mau tanya untuk asesmen kalau Danke. ada rubrik Terima kasih. Bahasa Arab. Dilengkapi nanti dari rubrik. Tapi rubriknya berdasarkan apa? Kan dari aspeknya itu kan. Saya ada aspeknya. Rubrik itu misalnya kalau soal uraian ada rubrik. Ya, kalau pilihan ganda ada rubrik kan? Ya, ada kunci jawaban ya kan? Berarti ketika nulis tes uraian, rubrik. Ketika ada kinerja, ada aspek yang dinilai kan? Ada rubrik kan? Iya, kelanjutan dari itu Bu. Ada. Bira. Ditanya itu sama itu kemauannya tanya. Tapi itu sekarang pilih dulu satu, sempat di rubrik. Kan kalau di RPP Aljabar kan semua PP ada rubriknya semua sama semua rubriknya. Bahkan PPKN itu ada intonasi. Intonasi kan bahasa. Iya. Oh, saya itu nemunya bukan di Jakarta doang kok, di Ambon sama RPPKN. Saya pernah ke Manokwari sama gitu. Ke Biren di mana? Aceh sama apa acara. Biru. Jadi itu kalau dikumpul-kumpul itu berapa miliar duit sama acara. Alhamdulillah dia entrepreneurnya berhasil, tapi karakternya yang gagal. Iya. Datang ke saya nyusunnya, saya marahin ke sekolah. Tapi yang diam-diam beli juga. CD kan gitu terus di convert. Dan kita juga susah ngeditnya itu kan. Cuma dia yang bisa ngedit. Silakan, ada lagi yang konfirmasi? Nah, kalau pilihan sikap wajib ada, iya. Nah, ketika praktek kan kalau di fisika ada ketelitian itu sikap. Iya. Bapak, mungkin setiap mata pelajaran memiliki konsep tersendiri pada sikap-sikap itu. Bukan berarti kalau dalam pembelajaran, ya guru fisika itu yang ngingetin juga sholatnya gimana gitu ya. Ayo sholat berjamaah gitu. Tapi nggak begini juga. Guru fisika mah bukan itu yang dinilai adalah penelitian. Itu sikapnya di situ. Jadi semua aspek-aspek tadi tidak dinilai pada fokusnya apa? Guru matematik bukan pada kesopanannya ya. Kalau yang sopan santun berbahasa mungkin ke bahasa, iya gitu, iya. Jadi yang IPA sikapnya lebih fokus untuk asesmennya, sikap ilmiah. Karena ada sikap ilmiah, gitu ya. Kalau PKN, anak bernegara dan sebagainya seperti mungkin seperti itu. Jadi tidak semua aspek sikap itu menjadi. Tapi kalau membangunnya, mengembangkannya semua penilaiannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, gitu ya. Kalau sholat berjamaah ya kita jaga itu, buat gitu. Sama. Ya, saya pernah di SMA Negeri 3 Batam, keren itu.
wali kelasnya perempuan semua. Orang guru prianya cuma 4. Wakil kurikulum, wakil satgas, wakil humas, sama wakilnya wakil semua. Yang lain perempuan semua. Wali kelasnya perempuan. Sholat Jumat dijagain sama wali kelasnya. Dipikir gitu. Saya baru lihat, ya juga ya. Semua guru kan kalau bapak-bapak lagi tutup kan dia bisa. Ya Pak ya, Bapak tahu ya Jumat ini ya? Iya sia-sia itu. Jadi yang ibu-ibu dikeliling dulu. Saya juga baru lihat kayak gitu di SMA Negeri 3 Batam, dekat bandara Hang-Nadim. Lulus aja sekolah sih. Keren juga itu. Gitu ya. Kalau tapi dia tidak menilai, mungkin nilainya sekarang itu agama kayak gitu. Ya. Ada lagi, Bapak? Kalau tidak ada, saya serahkan pada bagaimana cara pola pembuatannya, apakah per mata pelajaran, apakah per guru, ya. Kalau ada gurunya permapan aja, kalau permapan mungkin bisa berdiskusi, ada yang lebih dari satu dulu ya. Oke. Instruksinya 1 ATB dalam ATB, lalu 1 modul aja. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke modul kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kita beri aplaus.